Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas khusus simulasi praperancangan pabrik dengan judul praperancangan pabrik pembuatan asam stearat dari crude palm oil menggunakan proses hidrolisis dan hidrogenasi. Yang beranggotakan Irfan Budi Prasetyawan, Maulana Ulul Albab, dan Isna Hayu Arifah. Bahan baku yang digunakan pada praperancangan pabrik kali ini yaitu crude palm oil, dengan berdasarkan proses ketersediaan bahan baku dan harga. Crude palm oil sendiri merupakan minyak nabati yang dapat menghasilkan asam stearat dikarenakan crude palm oil mempunyai kandungan trigliserida dan asam lemak bebas yang dapat dikonversi menjadi asam stearat melalui reaksi proses hidrolisis dan proses hidrogenasi. Crude palm oil ini diperoleh dari beberapa pabrik yang berada di Sumatera Utara meliputi PT AMS, PT Bima Palma Nugraha, PT Fairco Agro Mandiri, PT Hutan Hijau Mas, PT Karang Joang Hijau Lestari, dan beberapa PT-PT yang lainnya. Dari berbagai metode atau proses pembuatan asam stearat, maka dapat dipilih proses yang akan digunakan berdasarkan kemurnian produk, bahan baku produk, dan jenis produk. Proses yang digunakan pada pembuatan asam stearat yaitu proses hidrolisis dan proses hidrogenasi. Proses hidrolisis yaitu proses penguraian zat dalam reaksi kimia yang disebabkan air. Reaksi hidrolisis juga memecah molekul air menjadi kation hidrogen dan anion hidroksida. Proses hidrolisis molekulnya tidak terpecah menjadi senyawa baru. Selain proses hidrolisis, pembuatan asam stearat juga menggunakan proses hidrogenasi, di mana proses hidrogenasi merupakan proses pengolahan minyak atau lemak dengan menambah gas hidrogen pada ikatan rangkap dari asam lemak dengan bantuan katalis medan. Proses hidrogenasi ini juga dapat mengubah lemak jenuh menjadi lemak tak jenuh, contohnya asam oleat dan asam linoleat yang dapat diubah menjadi asam stearat. Pada proses ini, asam lemak tak jenuh diubah menjadi asam lemak jenuh akibat pemutusan ikatan rangkap oleh hidrogen. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk bagian PFD dari software DWSIM. Yang pertama ada material stream dari CPO atau crude palm oil dengan temperatur 298,15 Kelvin. Selanjutnya ada pressure sebesar 10-13-25 Pascal, mass flow sebesar 5,53411 kg per second, molar flow sebesar 20,4038 mol per second. Selanjutnya ada volumetric flow sebesar 0,0622387 meter kubik per second. Selanjutnya CPO masuk ke dalam tangki 2 dengan pressure drop-nya sebesar 0, lalu volumenya sebesar 600 meter kubik dengan residence time sebesar 96.403,1 second. Selanjutnya, dari tangki 2 masuk ke dalam pompa 1 dengan pressure increase heat sebesar 1,4852 5E plus 06 Pascal dengan efisiensi 80. Ada temperatur difference sebesar 0,0988538 Kelvin, lalu power required sebesar 11,4754 kW. Dengan available NPSH sebesar 0,6508 meter dan outlet pressure sebesar 1,58658E plus 6 Pascal. Lalu dengan heat sebesar 169,098 meter. Selanjutnya ada asam fosfat dengan temperatur 298,15 Kelvin dan pressure drop sebesar 113
1325 Pascal. Lalu ada mass flow sebesar 0,00369686 kg per second. Lalu ada molar flow sebesar 3,76641 E minus 05 mol per second. Lalu ada volumetric flow 0, molar enthalpy mixture sebesar 1,59427 E plus 06 kJ per kilomol. Selanjutnya ada molar entropy mixture sebesar minus 197,544 kJ per kilomol Kelvin. Lalu ada energi flow sebesar minus 4,81387 kW. Asam fosfat kemudian masuk ke dalam tangki 1 dengan volume 120 meter 120 meter kubik dengan pressure drop 0. Selanjutnya masuk ke dalam pompa 2 dengan pressure increase sebesar 133,359 Pascal dengan efisiensi 80, temperatur difference sebesar 0,113138 Kelvin. Selanjutnya ada power required sebesar 3,329 E minus 0,07 kW dengan available NPSH sebesar 4,16297 meter. Outlet pressure sebesar 1458 Pascal dengan heat 0,0735605 meter. Selanjutnya, pompa 1 dan pompa 2 masuk ke dalam stream mixer. Setelah masuk ke mixer, selanjutnya masuk ke dalam heat exchanger. Di sini, heat exchanger dengan global heat transfer coefficient sebesar 1000 watt per meter persegi Kelvin dengan heat exchanger area 1 meter persegi, heat load sebesar 415,709 kW. Lalu di sini ada hidrogen dengan temperatur 298,15 Kelvin dengan pressure 100.325 Pascal, mass flow 1 kg per second, molar flow 496,061 mol per second yang masuk ke dalam kompresor. Dengan pressure increase 0, adiabatic efisiensi 75%, temperatur difference 1,59637 E minus 05 Kelvin, dengan power required sebesar 0,02732 kW dan outlet pressure sebesar 100.325 Pascal. Selanjutnya, masuk ke mixer 2. Setelah masuk ke mixer 2, masuk ke dalam conversion reactor dengan pressure drop 0 dengan calculation mode yaitu isothermic. Setelah itu masuk ke dalam heat exchanger 2 dengan global heat transfer sebesar 1000 watt per meter persegi Kelvin, heat exchanger area sebesar 2,5 meter persegi, heat load 176,232 kW dengan cold fluid outlet temperatur sebesar 399,9 Kelvin, hot fluid outlet temperatur sebesar 1113,3 Kelvin dengan thermal efisiensi 99,98%. Selanjutnya, setelah dari heat exchanger 2 masuk ke dalam pompa 3 dengan pressure increase sebesar 100.325 Pascal dengan efisiensi 75 dengan temperatur difference sebesar 0,0757975 Kelvin. Setelah itu, masuk ke dalam separator yang di sini adalah gas liquid separator. Separator ini dengan memiliki temperatur sebesar 433,15 Kelvin dan tekanan atau pressure sebesar 100.325 Pascal. Setelah dari separator, masuk ke dalam heat exchanger ketiga
dengan global heat transfer coefficient sebesar 1000 watt per meter persegi Kelvin dengan heat exchanger area 1 meter persegi, heat load sebesar 1,00502 kW dengan cold fluid outlet temperatur sebesar 433,574 Kelvin dan hot fluid outlet temperatur sebesar 491,128 Kelvin dengan thermal efisiensi sebesar 70%. Selanjutnya yang terakhir, setelah dari heat exchanger 3 masuk ke dalam pompa 4 dengan pressure increase sebesar 1325 Pascal dengan efisiensi 75 dan temperatur difference sebesar 0,078204 Kelvin dengan power required sebesar 0,33566 kW, available NPSH sebesar 3,029 meter, outlet pressure sebesar 200.000 2650 Pascal dengan heat sebesar 12,8312 meter. Alasan kami hanya sampai di proses terakhir yaitu di PAM 4 dikarenakan proses selanjutnya yaitu adalah kolom destilasi itu belum bisa dilakukan dikarenakan ada proses yang belum bisa dipastikan untuk hidrogenasi di reaktor. Selanjutnya. Baik, selanjutnya kami akan mengulas tentang reaktor hidrogenasi, yaitu R1. Berfungsi untuk tempat berlangsungnya reaksi antara trigliserida dengan hidrogen. Hidrogen di sini dimasukkan dengan cara diumpankan menuju kompresor supaya memenuhi tekanan kondisi operasi tekanannya. Kemudian dicampur dengan trigliserida yang setelah dicampur dengan asam fosfat di sini bisa juga disebut dengan CPO bleaching. Kemudian dicampurkan di mixer 2, kemudian CPO bleaching dan hidrogen bercampur di mixer 2 sebelum masuk ke reaktor 1. Tipe reaktor yaitu fixed bed reaktor dengan konstruksi bahan karbon steel dengan temperatur desain 160 derajat Celcius dan tekanan desain 10 atm. Di dalam reaktor 01 itu terdapat katalis yaitu nikel yang dibutuhkan pada reaksi hidrogenasi sebesar 0,2% dari pemakaian CPO dari aliran massa CPO-nya. Sehingga perhitungan kebutuhan katalis yaitu 0,1513 kg per jam. Kebutuhan hidrogen pada reaksi hidrogenisasi dan hydrocracking adalah 5.000 SCF per barel CPO. Maka kebutuhan 1 kg CPO hidrogen yang dibutuhkan adalah 0,0868 kg. Komposisi umpan hidrogen tetap yaitu hidrogen 97% dan metana 3% yang kami ambil dari Pertamina RU3 Pelaju. Kemudian trigliserida dengan aliran masuk ke dalam reaktor yaitu 18.419,8 kg per jam dan campuran hidrogen
yaitu sebesar 1.598,18 kg per jam. Dengan kondisi operasi sesuai dengan tekanan 10 atm dan temperatur 160 derajat Celcius. Dari reaktor, kemudian kita panaskan kembali. Kemudian tekanan produk diturunkan dari 10 atm menjadi 1 atm, kemudian asam lemak dikeluarkan dari reaktor, dialirkan menuju knockout drum di vessel 1 ini, yang berfungsi untuk memisahkan asam-asaman dengan hidrogen dengan fasa gas pada temperatur 160 derajat Celcius dengan tekanan atmosfer. Setelah fasa gas dan cair dipisahkan, fasa cair dialirkan menuju kolom destilasi dengan dipanaskan kembali dan dipompa dengan kondisi operasi kolom destilasi berikutnya. Kemudian, fasa gas kita lakukan recycle kembali menuju ke reaktor 1 untuk agar bisa mengoptimasi kembali bahan-bahan yang tidak reaksi di dalam KOD. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.